Om Swastiastu. Berjumpa lagi dalam channel Sanatana Dharma. Kali ini akan sharing mengenai Trirena. Dalam hidup di bumi yang lengkap dengan segala isinya ini, sebagai manusia yang membutuhkan orang lain atau lebih dikenal dengan makhluk sosial, saling membutuhkan. Tentunya dalam menjalani bahtera kehidupan yang penuh lika-liku, kita pasti pernah melakukan yang namanya berhutang. Mungkin jenis-jenis hutang ada banyak, tapi jenis yang paling sering kita dengar adalah hutang budi dan hutang uang. Dengan susah payah kita mengusahakan untuk tidak berhutang. Namun, meskipun misalnya kita tidak punya hutang uang, sudah dipastikan kita pasti punya hutang budi. Berbicara mengenai hutang, dalam agama Hindu, ada ajaran yang dinamakan Trirena, yaitu 3 hutang yang harus dibayar. Hutang di sini dalam artian swadharma atau kewajiban kita sebagai umat manusia. Apa saja bagian-bagiannya? Yuk, simak dengan hikmat. Dewarena, yaitu hutang yang harus dibayar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya kita diberikan kehidupan, kebahagiaan, keselamatan, kesabaran, kekuatan, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Resirna, yaitu hutang yang harus dibayar kepada para resi atau maharesi atau para guru yang telah melimpahkan pengetahuannya yang cemerlang yang membebaskan dari gelapnya kebodohan. Pitrarna, yaitu hutang yang harus dibayar kepada orang tua atau leluhur atas jasa-jasanya telah melahirkan, merawat, mendidik, dan menyayangi kita dari sejak lahir. Hutang tetaplah menjadi hutang jika tidak dibayar. Lalu bagaimana usaha kita untuk membayar atau melunasi hutang-hutang yang kita punya? Jawabannya hanya satu kata, yang sering kita dengar dan identik dengan istilah upacara atau upakara. Namun sesungguhnya memiliki arti atau makna yang lebih luas daripada itu. Apakah itu? Ya, itu adalah yajna, yang memiliki arti melakukan sesuatu atau melakukan tindakan atau perbuatan yang sama dengan korban suci yang didasari dengan rasa tulus dan ikhlas. Dan penting untuk diingat, upacara atau upakara, sesajen atau banten merupakan sesungguhnya bagian dari yajna. Berikut contoh-contoh yajna sebagai bentuk usaha melunasi hutang-hutang yang kita miliki, dan juga merupakan pelaksanaan atau implementasi bahwa beragama bukan hanya sekedar teori semata, melainkan sesungguhnya dan sebenarnya harus dipraktekkan. Dewa Rena dibayar dengan melaksanakan Dewa Yajna dan Buta Yajna. Pada gambar ini merupakan aktivitas mengaturkan banten pada Rahina Kajang Kliwon sebagai bentuk pelaksanaan Dewa Yajna. Dan pada gambar yang kedua merupakan aktivitas mengaturkan segahan yang dilakukan pada Rahina Kajang Kliwon juga sebagai bentuk pelaksanaan Buta Yajna. Resi Rena dibayar dengan melaksanakan Resi Yajna. Pada gambar ini agak sedikit berbeda dengan gambar-gambar yang lainnya, ya, karena pada gambar ini memperlihatkan bahwa yajna bukan hanya dalam bentuk upacara, tetapi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini terlihat aktivitas siswa sedang belajar dengan giat sebagai bentuk melaksanakan arahan para guru yang selalu membimbing kita ke arah yang benar, dan juga sebagai bentuk pelaksanaan Resi Yajna. Piterna dibayar dengan melaksanakan Pitra Yajna dan Manusa Yajna. Pada gambar ini merupakan upacara ngeroras sebagai bentuk rangkaian upacara ngaben dan juga sebagai bentuk pelaksanaan Pitra Yajna. Kemudian pada gambar yang kedua terlihat aktivitas saling membantu dalam membuat banten sebagai bentuk pelaksanaan Manusa Yajna. Demikianlah contoh gambar-gambar tadi merupakan hasil foto kegiatan aktivitas peristiwa kejadian hidup pribadi saya yang pernah saya lakukan dan alami. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi.